Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Kembali bersama saya Wahyu Amatari Putra di Liputan Seputar Sukoharjo. Pemirsa, kali ini bertempat di Auditorium Raden Asad SMK Ibrahimi 1 Sukoharjo, terselenggara penutupan pembaharu dan ngaji organisasi yang diadakan oleh Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam atau FC menyelenggarakan kegiatan penutupan pembaharu dan ngaji organisasi yang bertempat di Auditorium Raden Asad SMK Ibrahimi 1 Sukoharjo, Situbondo. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Dekan FC Arif Arianto MHI, Wakil Dekan 1 Dr. Raden Fakhrozi MHI, Wakil Dekan 2 Muhammad Zikwan SH MH, Presiden Mahasiswa Universitas Ibrahimi Baitul Anam, Gubernur BEM FC Yusril Firmansyah, serta seluruh peserta dan lulusan pembaharu. Acara diawali dengan pembacaan surah Al-Fatihah dan ayat suci Al-Quran yang mengantarkan suasana khidmat dan penuh kekhusyuan sejak awal kegiatan. Ketua Panitia Faik Hadi Amrullah dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan rangkaian akhir dari proses pembinaan pembaharu sebagai pemahaman keorganisasian bagi calon pengurus BEM FC. Sambutan selanjutnya disampaikan oleh Dekan FC Arif Arianto MHI yang menegaskan bahwa seluruh kegiatan yang diselenggarakan oleh pesantren, universitas maupun organisasi mahasiswa merupakan bagian penting dalam proses pembentukan kepemimpinan dan tanggung jawab mahasiswa. Kegiatan yang dilakukan di pesantren ini penting diikuti oleh mahasiswa. Baik itu kegiatan keorganisasian, bahkan kegiatan-kegiatan agama. Contoh, kegiatan agama ya pembacaan Ratibul Haddad, pembacaan syawarik, tahlil dan lain sebagainya. Atau pada bulan Jumat biasanya ada tibaan dan sebagainya. Kenapa kami selalu menganjurkan seperti itu? Itu sebagai bagian dalam rangka kita nanti terjun ke masyarakat. Tak sedikit ketika santri mahasiswa mengabaikan hal itu, tapi ketika tampil ke masyarakat, contoh memimpin tahlil, mereka secara teori hafal, tapi ketika praktek hilang teori. Kenapa? Karena kurang tampil, kurang praktek. Maka dalam teori dikatakan seorang pemimpin, seorang manajer itu tidak cukup mengandalkan ilmu pengetahuan. Tapi seorang pemimpin, seorang manajer selain butuh kemampuan secara ilmu pengetahuan, perlu dibarengin dengan seni. Apa itu seni? Seni itu praktek. Dalam rangka bagaimana menumbuhkan kreasi dan inovasi. Mengikuti kegiatan-kegiatan keorganisasian di pondok pesantren itu juga sebagai bagian dalam rangka mempersiapkan kita nanti juga di masyarakat. Jangan pernah berpikir bahwa orang yang sukses itu datangnya ujuk-ujuk, tiba-tiba, tidak. Semua melalui sebuah proses. Saya tak perlu mencontohkan tokoh-tokoh internasional. Saya juga belum mencontohkan jauh-jauh memberikan contoh orang Jogja atau Jakarta. Saya cukup mencontohkan guru kita yaitu Kiai Haji Raden Ahmad Az-Zaim Ibrahimi. Jangan pernah hanya melihat saudara itu melihat beliau sekarang sukses luar biasa. Tapi lihat prosesnya seperti apa. Beliau itu selain memang alim allama, beliau juga dalam bidang fikih Islam, beliau juga alim alama dalam bidang keorganisasian. Beliau seringkali mendampingi kami. Bahkan beliau pernah sering juga mendirikan organisasi-organisasi di luar pondok pesantren. Artinya latar belakang beliau yang sekarang sukses sedemikian rupa tidak langsung datang tiba-tiba, tapi melalui sebuah proses. Kalau dalam bidang keilmuan keislaman beliau sudah jelas mondok di Mekah, di mana-mana beliau mengaji tentang keagamaan. Tapi mungkin yang tidak banyak diketahui oleh saudara, beliau juga seorang organisatoris yang ulung. Itu sebagai salah satu contoh bahwa begitu pentingnya sebuah organisasi, begitu pentingnya kita ikut kegiatan-kegiatan, apakah itu kegiatan fakultas, BEM, IKSAS, OSIS, OSIM, bahkan kegiatan yang ada di kamar. Itu sangat penting dalam rangka mempersiapkan kita menjadi calon-calon pemimpin di masa yang akan datang. Sekali lagi harapan kami, dan ini tantangan bukan hanya kepada BEM, tantangan kepada kami sebagai pimpinan fakultas, bagaimana kita bersama-sama menghadirkan para mahasiswa, para santri,
dengan kegiatan-kegiatan ke depan yang berkreasi dan inovasi. Itu harapan kami. Rangkaian acara dilanjutkan dengan pembacaan ikrar lulusan pembaharu yang dipimpin langsung oleh Dekan FC Arif Haryanto MHI. Sebagai bagian dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam senantiasa berpegang teguh pada ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Pancasila, Undang-Undang Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Ibrahimi, dan produk hukum BEM Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam lainnya, serta cinta tanah air dan bangsa. 3. Sebagai bagian dari BEM Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dalam merealisasikan kegiatan dan kewajiban organisasi, pantang berputus asa, pantang menyerah, dan pantang meninggalkan BEM Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. 4. Sebagai bagian dari BEM Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam senantiasa patuh dan taat kepada BEM dan fakultas, bahwa ketidaksetiaan kepada BEM dan fakultas. Pembacaan ikrar tersebut menandai bahwa para peserta secara resmi telah menjadi bagian dari anggota BEM FC. Selanjutnya diberikan penghargaan kepada peserta terbaik oleh Wakil Dekan 1 Dr. Raden Fakhur Razi MHI, serta pemberian cindera mata kepada panitia teraktif oleh Wakil Dekan 2 Muhammad Zikwan Esa MH. Kami selaku peserta pembaharu mengucapkan rasa syukur karena Ketua Panitia telah memberikan terbaik umum kepada saya. Saya bersyukur sekali atas prestasi ini dan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia atas terselenggaranya pengkaderan pembaharu ini. Harapan kami dengan adanya pengkaderan pembaharu, saya selaku terbaik umum agar bisa memotivasi kepada seluruh teman-teman mahasiswa agar bagaimana kita untuk menjadi lebih baik berorganisasi. Sebagai penguatan materi, Kiai Haji Ahmad Fadil SHMH hadir sebagai narasumber ngaji organisasi. Dalam pemaparannya, menyampaikan secara tegas dan lugas materi keorganisasian yang berada di pesantren. Kiai As'ad ini kemudian menapaki lorong kehidupan untuk bagaimana membesarkan pondok pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorjo. Sehingga kiprah perjuangan daripada Al-Maghfur-lahu Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin sampai hari ini tercatat indah dalam tinta sejarah kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Inilah potret daripada kehidupan guru kita bersama, pengasuh kedua Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorjo. Nah sahabat sekalian, ketika kita melihat bagaimana sosok Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin yang beliau memikirkan generasi penerus, para santri yang menimba ilmu di Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorjo ini, tidak cukup hanya sekedar diberikan materi keilmuan keagamaan saja. Tidak hanya diberikan pengajian kitab kuning di musola dan di masjid saja. Tetapi beliau memikirkan bagaimana para santri ini juga dibekali dengan ilmu-ilmu yang relevan dengan kehidupannya. Maka beliau membulatkan tekad untuk membuka lembaga pendidikan formal, membuka lembaga pendidikan klasikal. Ini yang dilakukan oleh beliau, Al-Maghfur-lahu Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin. Walaupun untuk apa yang beliau lakukan di zamannya pada saat itu, tantangannya juga tidak mudah, sahabat sekalian.
ketika beliau membuka pendidikan umum, mendirikan sekolah di pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo ini, tantangan bukan hanya berasal dari masyarakat yang tidak kenal terhadap pondok pesantren. Tantangan bukan hanya berasal dari masyarakat yang memandang minor tentang pondok pesantren. Tetapi ternyata tantangan juga hadir dari keluarga besar pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo. Bagaimana alumni sepuh, bagaimana santri Yai Samsul yang sudah hidup bermasyarakat menyoroti apa yang dilakukan oleh Al-Maghfur lahu Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin. Ketika Kiai As'ad mendirikan dan membuka pendidikan sekolah, mendirikan dan membuka pendidikan umum. Jadi alumni pun mempertanyakan langkah yang dilakukan oleh Kiai As'ad. Jangan-jangan yang dilakukan oleh Kiai As'ad ini bertentangan dengan apa yang menjadi cita-cita dari Kiai Samsul. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini juga muncul hadir dari para alumni pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo. Tetapi Kiai As'ad dengan kegigihannya, dengan keyakinan kuatnya bahwa ini sebagai satu kebutuhan tidak hanya di masanya, tetapi kebutuhan masa depan, sehingga kata beliau, santri Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo bukan hanya cadangan agama, santri Sukoharjo bukan hanya cadangan pesantren, tetapi santri Sukoharjo juga cadangan pemerintah, santri Sukoharjo juga cadangan negara. Yang itu semua tidak mungkin kemudian bisa dilakukan oleh santri Sukoharjo tanpa ada keseimbangan keilmuan antara ilmu-ilmu duniawi dengan ilmu-ilmu ukhrawi. Ini sahabat sekalian. Maka Kiai As'ad yakin keputusan beliau ini adalah keputusan yang relevan untuk zamannya dan zaman yang akan datang. Kiai As'ad mendirikan itu semua. Termasuk di tahun 1968, Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin mendirikan Universitas Nahdlatul Ulama Ibrahimi. Jadi pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo sudah punya pendidikan tinggi di tahun 1968. Ini buah kreasi dari pemikiran mendalam yang dilakukan oleh Al-Maghfur lahu Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin dan bermanfaat hingga hari ini, mudah-mudahan bermanfaat ila yaumil qiyamah. Sahabat sekalian, yang ketiga kita mencoba untuk memotret Al-Maghfur lahu Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid As'ad. Kalau saya menggambarkan beliau dengan ungkapan beliau ini mengokohkan kultur dan membangun struktur. Kenapa saya katakan dan menyematkan diksi bahwa beliau ini membangun kultur dan mengokohkan kultur dan membangun struktur? Karena di masa Al-Maghfur lahu Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid As'ad inilah beliau mencoba untuk mempelajari manajemen organisasi. Beliau mencoba untuk mengadopsi pola kehidupan organisasi modern yang akan diterapkan di pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo. Beliau belajar sungguh-sungguh untuk itu semua sahabat sekalian. Maka kalau sebelumnya pondok pesantren ini hanya dilakukan pengelolaannya secara tradisional, di zaman Al-Maghfur lahu Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid As'ad ini sudah tersistem dalam kepengurusan organisasi pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo. Bahwa ketika beliau membangun struktur, beliau tidak meninggalkan kultur. Ketika beliau kemudian membangun sistem dan tatanan organisasi, beliau juga memperkuat kultur. Apa buktinya? Sahabat sekalian, selain daripada struktur yang ada di pondok pesantren ini, mulai dari pengurus harian, kepala bidang, kepala bagian, kepala subbagian, pimpinan-pimpinan lembaga, hingga kita semua sebagai pengurus organisasi dan warga organisasi di pondok pesantren ini, beliau juga mengukuhkan dan menguatkan
Majelis Keluarga Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo. Kami dari pengurus BEM mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran dekanat Universitas Ibrahimi, terutama dekanat Fakultas Syariah, yang mana kegiatan pembaharu tersebut terlaksana sebagaimana yang kita laksanakan pada hari ini. Yang mana kegiatan ini merupakan sebuah kegiatan yang dilaksanakan oleh BEM FC. Di sini kami di BEM FC mengadakan kegiatan pembaharu agar supaya teman-teman mahasiswa, terlebih-lebih mahasiswa santri, bagaimana mengetahui tentang organisasi yang ada di Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo, terutama di Universitas Ibrahimi. Dan juga kami berterima kasih kepada seluruh jajaran mahasiswa dan OSIS dan OSIS SMK yang kami undang atas kehadirannya untuk hadir di acara penutupan pembaharu ini. Kemudian kami mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh teman-teman pengurus dan panitia pembaharu 2025 telah mengadakan acara tersebut sebagaimana yang kami laksanakan pada hari ini. Dan pada kesempatan hari ini juga ngaji organisasi yang mana dinarasumberkan oleh Kiai Fadail SHMA. Beliau menjelaskan bagaimana organisasi yang ada di Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo, yang mana juga beliau menyampaikan tentang keorganisasian yang ada di Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo. Salah satunya tentang kepengasuhan Kiai Haji Raden Ahmad Fawid As'ad. Harapan kami dengan adanya penutupan pembaharu ini, bagaimana mahasiswa santri dan santri mahasiswa ini mengetahui tentang bagaimana keorganisasian yang ada di Universitas Ibrahimi dan juga Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo. Mereka mengenal tentang Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo, yang mana organisasi yang ada di Pondok Pesantren Salafiyah Sukorejo yaitu langsung dipimpin atau diajarkan oleh Kiai Haji Raden Ahmad Fawid As'ad. Melalui kegiatan ini diharapkan para lulusan pembaharu dan anggota BEM FC mampu menjadi kadar organisasi yang memiliki komitmen kuat dalam menjalankan amanah organisasi. S3 TV melaporkan.